Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Habibina Maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bermula makna irodat itu, irodat berkehendak. Arti irodat berkehendak, apa maknanya? Irodat adalah yaitu satu sifat yang menghasilkan dengan dia tertentu mungkin. Ringkasnya, irodat itu menentukan. Irodat itu menentukan. Misalnya kanan kiri. Itu ditentukan oleh irodat. Kemudian oleh kudrat diadakanlah apa yang ditentukan oleh irodat tadi. Ini dalam pemahaman kita saja. Jamaah, karena pada diri Allah tak ada ini duluan, ini tak ada. Ini memahami saja jamaah. Jadi irodat itu menentukan. Misal Allah menentukan terjadi hujan. Hujan apa? Hujan air atau hujan es? Kalau hujan air di mana, kapan, berapa besar butiran airnya, seterusnya. Setelah ditentukan baru diadakan. Mengadakannya itulah kerja kudrat. Sedangkan menentukannya itu kerja irodat. Dengan setengah sebahagian barang yang harus baginya. Ada sebahagian lah. Oh, tak kanan kiri, mana dia? Kanan kiri, atas bawah muka belakang. Di mana sekarang letaknya nih? Nah, itu arti setengah itu sebahagian. Jadi apa saja yang mungkin lah jemaah. Ya. Apa saja yang bisa terjadi pada sesuatu. Salah kata macam tadi hujan air tadi. Ini kan bisa saja hujan air, bisa hujan salju atau es. Allah buatkan, Allah tentukan sebahagian yang mungkinnya itu berupa es, air. Nah, kalau air dia kan bisa pula lebat, bisa gerimis saja, bisa sedang. Pendek kata, mana yang mungkin, mana yang bisa terjadi, mana yang menjadi sifat baharu. Apa saja yang mungkin, jemaah. Itu ditentukan oleh irodat Allah. Kalau cara kita dalam buat keputusan itu ada dalam keputusan surat begini. Pelaksanaan surat itulah atau pelaksanaan keputusan atau eksekusi itulah kudrat jemaah. Bermula yang harus atau yang mungkin atas sesuatu itu yaitu yang mungkin, semua yang mungkin, yaitu wujud ada, adam tiada, maqadir ukuran berapa dia. Maqadir itu ukuran, sifatnya macam mana, sekalian zaman ini kapan, sekalian tempat di mana, sekalian panca indera jemaah. Pendek kata, segala yang mungkin itu ada dalam ketentuan iradah sebelum dijadikan sesuatu itu jemaah ya. Maka mungkin itu harus, mungkin itu sesuatu yang harus atas wujud dan adam jemaah ya. Jadi segala yang mungkin ini bisa ada bisa tiada. Selain wajib, selain mustahil, semuanya mungkin. Perkara mungkin saja jemaah. Tadi malam kami jalan lewat lorong itu, ada pohon yang berbicara. Mungkin. Kalau cerita mungkin, semuanya mungkin. Sekarang ini neraka sedang padam. Mungkin. Nah, cerita mungkin dulu. Cerita mungkin dulu. Sekarang ini neraka belum dijadikan, surga belum dijadikan. Kalau cerita mungkin, semua mungkin. Tapi kalau sudah sampai persoalan agama, ada nggak dalilnya dari Rasulullah? Kalau ada dalil dari Rasulullah bahwa sekarang sudah ada surga dan tidak dibinasakan, tak boleh kita bilang tak ada. Macam selalu kita katakan bahwa mungkin tidak ada Nabi ke-26. Berarti tak mungkin. Mungkin nggak? Oh, bukan pura-pura karena itu nanti alasan dulu. Mungkin nggak ada Nabi ke-26?
Ya mungkin-mungkin saja. Apa susah bagi Allah Ta'ala? Ini kan cerita Allah sekarang nih. Kan cerita Tauhid nih. Hanya memang Allah mengabarkan bahwa Nabi terakhir Nabi Muhammad. Dan Allah mustahil menyelisihi janjinya, itu saja. Mungkin nggak tak ada kiamat? Ya mungkin-mungkin aja kalau Allah. Itu kan semua mungkin. Bukan wajib, bukan mustahil. Kan cerita Allah. Ini di ngaji Tauhid ini cerita Allah. Jamaah. Bukan cerita syariat. Makanya jangan heran. Tadi malam saya sudah naik ke langit. Mungkin. Ya mungkin-mungkin aja suka-suka kamu. Kami percaya apa enggak, itu urusan kami. Mau kau bilang tadi malam jalan-jalan kau ke surga Firdaus, jumpa Nabi Adam, cerita Nabi Adam, macam mana gini. Suka kau lah cerita kau. Bahwa kami percaya apa enggak, itu nanti dulu, bukan urusan kau. Boleh pahamnya aja mah. Karena kita ini suka pikiran kita dirusak oleh ngaji-ngaji yang begini-gini. Lailatul Qadar udah lewat semalam. Tuan Syekh kami udah naik ke langit jumpa malaikat Jibril, masih tahunya. Iya aja lah kata awak, iya, dah. Apa masalah dia? Daripada dia korupsi kan bagus ngaku gitu dia. Dia mah. Kalau korupsi rugi awak, kalau tidak habis. Semua mungkin-mungkin ini. Bukan percaya. Dia mah. Dia tuh kalau pas sholat zuhur tak pernah tuh diterjunin, tak pernah. Dia kalau sholat zuhur di Mekah tuh, itulah keramat yang Allah berikan sama dia tuh. Naik sampan ke sana. Yang iya nanti jam 1, jam 2 udah balik sini. Itulah keramat dia. Mungkin. Mungkin dia suka-suka dia lah. Kalau ada yang percaya, berarti ini fikirannya belum jalan. Andai zuhur jam 12, di Mekah jam berapa? Iya, jam berapa di Mekah? Jam 8 pagi sholat zuhur apa sana? Tuh, sholat zuhur apa dia di sana? Coba dulu, main dulu otak kita ni jemaah. Jadi kau bilang dia nipu, mana tu kau bilang nipu? Aku tak ada bilang nipu. Orang dia bilang di Mekah dia solat zuhur habis balik, ya udah itu hak dia lah. Bahwa kita nanti mau melapor ke polisi ini pelecehan agama, lapor. Kalau tidak ya udah, tapi bahwa percaya macam mana di sini jam 12, sana jam 8. Okeylah sini jam 1, sana jam 9. Jam 9 solat zuhur apa? Duha yang ada ya. Naik sampan macam mana dia lewat Cina Selatan dia? Lewat samudera itu macam mana? Coba dulu jemaah. Baru nanti kita bilang ya kalau Allah mau, itu ada saya bilang tadi. Kalau Allah mau ada enggak Nabi ke-26? Main fikiran kita. Jangan simpati kita kepada seseorang membuat pikiran kita gelap terhadap kebenaran agama. Jadi masuk ke sana dia enggak lewat pintu imigrasi. Hebat juga lihat ya. Dia mah. Tapi dia ni Tuan Syekh. Kurang apa hebatnya setan pada dia? Setan bisa dikelabuinya Nabi Adam. Setan di surga apa di neraka mulanya? Nah, kurang apa hebatnya lagi? Tapi kan ada keramat dalam agama. Keramat tidak boleh bercanggah kepada aturan agama. Ini cerita mungkin dulu jemaah. Jadi waktu dia zikir-zikir tuh, nampak dia tuh ruhnya berjalan tuh. Matilah dia kata Pak. Dah terpisah ruh dari badan. Oh tidak, itulah keramat dia itu. Lebih hebat keramat dia daripada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kalau begitu. Kalau perkara mungkin, mungkin. Yang perkara mungkin dalam kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di malam Kamis, besok Allah buat hari Jumaat. Tidak hari Kamis besok. Mungkin.
Nah, kalau diri Allah, suka-suka Allah sajalah jemaah. Jadi saat ini saya sedang mengajak kita yakin akan kuasa Allah. Tapi kalau dia udah jatuh pada aturan syariat, jangan kalian mudah terpesona, kata Rasulullah Muhammad. Imam Ghazali rahimahullah taala anhu. Jangan kalian terpesona melihat orang bisa terbang di udara, jalan di atas air. Kecuali dalam 1 kali 24 jam, kalian tahu betul hidup dia bersesuaian dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi malam ini saya mengajak kita perkara mungkin-mungkin ya, bukan para percayanya. Itulah kuasa Allah Ta'ala. Jamaah. Tiba-tiba selesai kita ngaji ni, karpet ni semua berubah jadi emas. Mungkin? Ya, mungkin ya Allah, apa susah sama Allah Ta'ala. Tapi akal kita rasanya agak payah dalam kenyataan menerima dia. Kalau sempat dia jadi emas, tak mana sembahyang orang? Masing-masing berebut nak bawakan karpet. Jamaah. Dah, saya ajak betul-betul ni. Dah pula kata dia, nenek-nenek moyang dia sudah mi'raj 27 kali. Kan ngeri dia dah. Nanti awak percayalah itu. Nak amalannya tinggi. Meracau gaji ni jemaah. Dia ziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Dah 3 kali langsung dia masuk ke lokasi kuburan tu, jumpa dengan Nabi. Sedangkan itu dihalang pakai tembok, ada penjaganya. Bahkan sekarang untuk ziarah pun mesti pakai aplikasi pula. Dah 3 kali jumpa Nabi, kata dia. Datang awak percaya aja lah. Kalau perkara mungkin aja dia masuk dalam kuburan Nabi itu, mungkin aja dia. Kalau perkara mungkin dalam kaitan dengan diri Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perkara syariat tunggu. Percaya pula kita tu. Minta usap kepala pula supaya berkat. Dan meracau dia. Waktu dia ziarah ke kuburan Nabi, Nabi keluar. Ini kuburan Nabi itu. Sampai dipegangnya lutut saya. Coba. Aneh-aneh ya, jamaah. Baik. Nah, ini kalau perkara mungkin saja. Dan maka mungkin itu harus atas wujud dan adam. Mungkin tu dia bisa ada, sesuatu tu bisa wujud, sesuatu tu bisa adam. Maka menentukan, inilah kerja iradat. Menentukan iradat dengan wujud, misal kata, tiada dengan adam. Memberi bekaslah iradat dan mengadakanlah itu, yaitu memberi bekas kudrat padanya. Jadi iradat memberi bekas. Wujud atau adam ni benda ni? Wujud atau adam ni? Oh, wujud, kata Allah. Wujud ditentukan Allah. Kemudian benda ni pun diadakanlah oleh kudrat. Memberi bekas itu, inilah terjemahan dari bahasa Arab ke kita, jamaah. Kalau bahasa orang Indonesia sekarang memberi bekas ini, mudahnya itu mengadakan, jamaah. Karena bekas dalam bahasa Indonesia sekarang itu sesuatu yang sudah dipakai. Ini terjemahan dari asar. Kata asarun. Perbuatan asar itu namanya taksir. Asar itu sendiri bekas. Perbuatan membuat asar itu namanya taksir. Fi'il madinya asaro. Jadi taksir. Nah, diterjemahkan jadi bekas. Ada bahasa Inggris yang sudah jadi bahasa Indonesia, namanya efek. Jadi asar itu efek. Apa efek kudrat? Mengadakan. Oleh iradat, katanya ada. Nah, kira-kira begitulah. Datang si kudrat, oh, ku adakan. Mengadakan itulah namanya taksir. Sebab dari dulu bekas ya mah. Bahasa Malaysia bekas nih pun beda lagi arti dia. Bahasa kita bekas ni benda yang sudah dipakai. Kalau bahasa Malaysia bekas ini ember. Ambil bekas tu katanya. Ambil ember, bekas tu ember. Jemaah.
Jadi ini maksudnya mengadakan efek lah. Bukan sekedar mengadakan, jamaah, efek. Jadi efek daripada kudrat, efek daripada irodat. Irodat ditentukannya ada atau tiada. Kalau irodat mengatakan ada, maka kudrat bekerja mewujudkan benda jadi. Kalau kata irodat tiada, maka kudrat bekerja meniadakan benda jadi. Jadi ini sejoli jamaah antara irodat dan kudrat. Inilah cerita ta'alluq. Yang lalu-lalu saya sudah sampaikan ke kita untuk mudah faham ta'alluq itu tugas. Jadi Allah ada sifatnya. Lantas apa tugas sifat itu? Itulah disebut ta'alluq jamaah, ya. Jadi Allah punya sifat. Apa tugas sifat? Tugas sifat itu disebut ta'alluq jamaah. Baik. Lihatlah ini dalam bahasa Melayu ni. Ini dari bahasa Arab jamaah. Bermula makna ta'alluq itu yaitu menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdiri sifat dengan tempatnya. Maksudnya setelah sifat berdiri di tempat, di satu tempat, maka dia nuntut kerja. Apa kerja dia? Kerja sifat itulah yang disebut dengan ta'alluq. Jamaah. Apa kerja kudrat? Mengadakan yang mungkin. Apa kerja iradah? Menentukan yang mungkin. Jadi sifat itu ada pada Allah, kemudian apa kerjanya? Tak semua sifat ada kerja. Ini di antara sifat yang ada kerja, antara lain adalah kudrat dan iradat. Nanti yang lain-lain ada lagi. Ada yang tak ada kerja, jemaah. Ya. Nah, baik. Maka sifat itu melazimkan zat yang berdiri sifat itu dengan dia zat. Awas. Maka sifat itu melazimkan zat yang berdiri sifat itu dengan dia dengan zat. Lazim ni dulu jemaah. Pastilah lebih dulu ada orang tua dari anak. Tak mungkin anak dulu dari orang tua, tak mungkin. Maka hubungan orang tua dengan anak adalah hubungan sababiah. Sebab ada orang tua, maka ada anak. Jamaah. Ini namanya sababiah. Sebab akibat. Jadi tak mesti salah kalau kita katakan anak dulu dari orang tua, tak mungkin. Orang tua dulu dari anak. Ini namanya sababiah. Sebab orang tua ada anak. Meskipun tak mesti orang nikah kahwin ada anak. Jemaah, ini apa sebab akibat ni? Inilah sebab akibat. Makanya sebab tak mesti nanti ada akibatnya. Sebab tak mesti ada akibat. Cuma ini adat. Adatnya sebab menghasilkan akibat. Sebab tersentuh api, dia terbakar. Sababiah. Macam mana pun jalan ceritanya yang terbakar itu karena tersentuh api. Bahwa apinya macam mana nanti dulu. Sebab listrik pun api juga. Mana nampak kita? Tiba-tiba terbakar saja sudah. Tetapi tersentuh api tidak selamanya mesti terbakar. Itu seperti pemain debus tu. Yang main bola api itu mana terbakar. Itulah namanya khariqul adat. Menyelisihi kebiasaan. Jemaah. Jadi sebab adatnya akibat. Tapi tak mesti sebab ada akibat. Bila dia menyelisihi kebiasaan. Akibat mesti ada sebab.
Tak mungkin tiba-tiba, ini tak mungkin tuh. Jamaah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Oke. Ini dulu. Saya mau menjelaskan lazim tuh. Jangan sempat terfahami Allah ada dulu, belakangan baru ada kodrat, baru iradat. Sudah tidak. Itu nanti lazim. Nah, baru berikut kalau tadi sababiyah. Ini namanya talazumiyah. Talam alif zai mim ya tabulat. Talazumiyah. Berlazim-laziman. Suami baru ada, itu adalah akibat dari sebab, yaitu akad. Sebab ada akad, baru ada suami. Ini hubungan sebab akibat. Jadi seorang baru disebut suami sebab ada akad. Maka akad lebih dulu daripada status dia sebagai suami. Ini namanya sababiyah. Jadi lebih dulu ada akad, baru ada status. Suami dengan istri, ini talazumiyah. Suami dengan istri, ini talazumiyah. Artinya, tidak suami ada lebih dulu, baru ada istri. Begitu sah akad dia jadi suami, seketika perempuan itu jadi istri. Kalau saya tanya, kita lebih dulu mana ada, suami atau istri? Dia serentak sekaligus. Kalau kita bilang lebih dulu ada suami, macam mana dia disebut suami tanpa ada istri? Jamaah. Kan suaminya lebih tua dari istrinya. Kalau suaminya lebih tua, kalau istrinya yang lebih tua, kan ada orang menikah istrinya lebih tua. Jamaah. Mana lebih dulu, suami atau istri? Serentak. Begitu sah akad, seketika dia jadi suami, seketika dia jadi istri. Hubungan suami dan istri bukan sababiyah, tapi talazumiyah. Berlazim, laziman. Lazim orang disebut istri, lazimlah orang disebut suami. Jangan. Oke? Keliru kalau ada yang mengatakan suami lebih dulu dari istri. Bahwa suami menerima akad, iya. Begitu sah kata saksi, seketika itu pula lah perempuan itu menjadi istri. Maka hubungan suami dan istri adalah hubungan talazumiyah. Berlazim, lazimah. Hubungan antara akad dan sahnya nikah adalah hubungan sababiyah. Kapan saya disebut suami? Setelah akad. Setelah akad. Kapan dia disebut istri? Setelah suami. Macam mana ini bisa disebut suami kalau belakangan dia disebut istri? Maka hubungan suami istri adalah hubungan talazumiyah. Bisa dipisah suami istri? Tak bisa. Tak bisa. Kalau dipisah suami istri, mana lagi ada suami? Mana lagi ada istri? Yang ada kalau dalam bahasa kita di Medan, janda atau duda. Bukan lagi suami atau istri. Maka suami istri tak bisa dipisah. Yo, tapi cerai itu, oke, kita ceraikanlah orang ini, bercerai. Ada lagi suami? Tak ada. Ada lagi istri? Tak ada. Yang ada janda dan duda. Jadi berlazim-laziman itu tak bisa dipisah. Hanya bisa dipilah. Ini suami, ini istri. Dipisah tak bisa. Karena kalau dipisah dia,
maka tak ada suami, tak ada istri. Dipilah bisa, ini suami, ini istri. Ini istri abang itu, ini suami kakak itu. Bisa dipilah, dipisah tak bisa. Kita punya duit selembar, kata uang kertas. Itu ada sisi angka, ada sisi simbol. Katalah begitu supaya mudah jemaah. Meskipun di kedua sisi kan ada angka masing-masing. Kapan ini disebut duit? Setelah kedua gambar ada. Kalau satu aja ada, satu tidak, itu tak jadi duit. Setelah dua-dua ada, baru jadi duit. Dia berlazim-laziman. Bisa dipisah? Tak bisa. Kalau dipisah dia tak jadi duit. Tapi bisa dipilah. Bisa. Ini satu sisi, ini satu sisi. Itulah kalimat melazimkan. Jadi dia ada sekaligus. Makanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada zat Allah, ada sifat Allah. Berlazim, lazimat. Tak bisa dipisah. Sama dengan tadi. Mana lebih dulu ada, suami atau istri? Tak ada, sekaligus serentak. Maka kalau kita kata Allah Ta'ala tidak berawal, maka sifat Allah pun tidak berawal. Itu berlazim, lazimat. Bisakah dipisah rasa manis dari benda gula? Pisah? Tak bisa. Kan kalau dipisah tak ada gula. Dipilah? Bisa. Oh, ini rasa gula tu. Bisa. Jemaah. Dipilah bisa, dipisah tak bisa. Maka hubungan antara zat dan sifat adalah berlazim, lazimat. Saya mau menjelaskan berlazim, lazimat. Jangan sebab. Jemaah, jangan sebab. Ini kita tak terasa. Padahal dah salah akidah. Sebab ada Allah lah maka ada Allah. Oh, salah ni. Salah. Jemaah. Kalau kita berfaham begitu, berarti sebab terikat pada akibat. Jemaah. Kalau kita berfaham begitu. Alam ini diciptakan Allah. Alam ini ada bukan sebab ada Allah. Kalaulah Allah sebab, alam ini akibat, artinya sebab terikat dengan akibat. Satu. Artinya alam ini sekodim Allah Ta'ala. Karena sebab akibat itu, dia setara. Dia maaf. Tidak sebab akibat itu satu lebih tinggi dari yang lain. Dia setara. Antara baharu dengan baharu. Kita tak terasa. Kita menggunakan kalimat asing. Prima causa. Penyebab utama adalah Allah. Allah bukan penyebab. Allah pencipta. Yang betul sebab diciptakan Allah alam, maka ada alam ini. Bukan Allah penyebab. Nah, itu membatasi kekuasaan Allah Ta'ala. Itu kata-kata lazim ya, jemaah. Maka sifat itu melazimkan zat yang berdiri sifat itu dengan dia. Maka jika menuntut sifat itu akan yang lebih atas dirinya pada zat. Sifat tadi ada pada zat. Atas dia menuntut lagi. Menuntut tugas. Maka dinamailah akan dia muta'alliqah. Muta'alliqah. Muta'alliqah itu adalah sesuatu yang menuntut pada yang lain. Seperti kudrat yang menuntut ia akan mungkinat. Kudrat menuntut akan mungkinat. Mengadakan dan mentiadakan dia. Kudrat itu mengadakan dan meniadakan. Dan iradat yang menuntut ia akan mungkinat dengan menentukan dia. Dengan setengah barang yang harus atasnya. Jadi, iradat menentukan. Mungkinat mengadakan atau meniadakan. Jamaah. Ya. Baik.
Demikian lagi yang tinggal daripada sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Masing-masing ada tugasnya, ada ta'aluknya, melainkan hayat, hidup. Maka bahwasanya tiada menuntut dia akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya dengan tempatnya. Jadi sifat hayat ada pada diri Allah, dia tidak menuntut kerja apapun. Jamaah. Maka tiada ia ta'aluk, tiada ia bertugas dengan sesuatu. Jamaah ya. Baik. Jadi hayat itu tiada ta'aluk, tak ada tugas apa-apa. Perhatikan jamaah yang dikasih ta'ala. Timbul pertanyaan. Bisa sanggup, kudrat itu sanggup. Kuasa. Sanggup tidak Allah menjadikan sesuatu yang sangat berat atau sangat besar. Saking berat atau besarnya Allah tak sanggup mengangkatnya. Atau sanggupkah tidak Allah menciptakan anaknya? Sanggup itu kan kudrat. Kita kunci dulu. Kudrat dan iradat kerjanya pada yang mungkin. Terus ingat. Kudrat dan iradat kerjanya pada yang mungkin. Atau mungkin bahasa Indonesia. Apa mungkin? Apa saja selain Allah Ta'ala. Oke. Jadi apa mungkin? Apa saja selain Allah Ta'ala. Itu arti mungkin, jemaah. Masih wallah. Apa saja selain Allah itu mungkin. Disitulah kerja kudrat dan iradat. Nah, anak Allah, pertanyaan yang kau tanyakan tadi, itu mungkin atau mustahil? Gitu saja, jemaah. Jika dia masuk yang mustahil, maka itu bukan kerja kudrat dan iradat. Atau ditanya, sanggup nggak Allah menjadikan dirinya sendiri? Sedangkan diri Allah sesuatu yang wajib. Kudrat iradat tidak bekerja pada yang wajib. Jamaah ini hati-hati nih. Ya. Pertanyaan ini yang nampaknya rasional, diterima akal padahal tidak sama sekali. Oke. Dan keluar dengan ta'aluk kudrat dan iradat dengan sekalian mungkin, artinya tidak masuklah kudrat, tak masuklah ta'aluk kudrat dan iradat. Ini tak masuk dan memang bukan di sini ta'aluk kudrat iradat itu, bukan. Yaitu tiada ta'aluk keduanya dengan wajibat dan mustahilat. Jadi kudrat iradat tidak bekerja pada yang wajib, tidak bekerja pada yang mustahil. Jadi kalau ada yang nanya macam tadi, sanggup tidak Allah menciptakan anaknya? Kita terpancing menjawab, sanggup, kata kita. Berarti ada anak Allah. Tak sanggup, kata kita. Berarti Allah lemah. Maka kita jawab, pertanyaan itu salah. Jadi pertanyaannya salah, jangan dijawab dulu. Jamaah, pertanyaan itu salah. Sebab itu sesuatu yang mustahil. Ya. Dan hanya saja ditentukan ta'aluk kudrat dan iradat dengan segala yang mungkinan. Ini alasan rasionalnya. Mengapa kudrat iradat pada yang mungkin saja? Karena bahwasanya ta'aluk keduanya itu tatkala adalah ia dengan jalan memberi bekas, memberi efek. Dan yaitu kalau dia sudah memberi bekas, memberi efek, melazimkanlah bagi berubah yang dita'alukkannya itu. Jadi kalau sudah kudrat iradat memberi bekas, memberi efek pada sesuatu, maka berubahlah sesuatu itu. Daripada hal adam tiada kepada hal wujud ada, dan daripada hal wujud ada kepada hal adam. Tiada. Jadi sesuatu itu kalau sudah diolah oleh kudrat iradat, maka yang ada bisa tiada, yang tiada bisa ada. Itulah tandanya kudrat iradat bekerja di situ, jamaah. Oke.
Lagi tiada dapat bahwa ta'adud keduanya, melainkan yang menerima adam wujud. Jadi, kudrat iradat kalau bekerja pada sesuatu, maka sesuatu yang ada jadi tiada, yang tiada menjadi ada. Dia hanya bisa menerima, jadi benda-benda atau sesuatu yang menjadi kerja kudrat iradat adalah sesuatu yang bisa ada atau bisa tiada. Bisa ada, bisa tiada. Itulah kudrat iradat Allah. Supaya sah berubahnya daripada wujud kepada Adam, daripada Adam kepada wujud. Jadi, kudrat iradat bekerja pada sesuatu yang kalau kudrat iradat bekerja pada sesuatu, sesuatu itu akan berubah dari ada menjadi tiada atau dari tiada menjadi ada. Sedangkan Allah senantiasa ada. Sedangkan yang mustahil senantiasa tiada. Maka kudrat iradat tidak bekerja di situ. Contoh macam kita. Kita ni hari-hari bekerja dapat duit, bekerja dapat duit, bekerja dapat duit. Itu wajib, mustahil atau jaiz? Jaiz saja itu. Apa arti jaiz? Ya boleh-boleh saja. Bukan wajib kalau habis bekerja kita dapat duit. Atau habis bekerja tak dapat duit. Atau tak bekerja tak dapat duit. Tak bisa begitu. Bisa aja. Orang kerja tak dapat duit. Orang tak kerja dapat duit. Cuma adatnya. Adatnya kita bekerja dapat duit. Nah ini kan adam dan wujud nih. Inilah kerja kudrat Allah Ta'ala. Kerja kau ke sana. Dibuat Allah. Dapat duit. Adatnya begitu. Tapi kalau kata Allah kerja kau sana, tak dapat duit, selesai. Habis. Jadi kalau kita duduk ngaji kudrat iradat, aman jamaah. Tapi rezeki tetap Allah berikan. Jadi rezeki untuk kita ini tidak tergantung oleh kerja kita. Ini harap difahamkan. Rezeki kita tidak tergantung kerja kita. Karena rezeki bisa datang tanpa kerja. Rezeki bisa tak datang walau bekerja. Jemaah, tak ada hubungan. Nah, kerja kita itu semata-mata memenuhi perintah Allah untuk bekerja. Itu saja. Jemaah. Lah kenyataan hidup kita mengajarkan begitu, capek awak kerja tak dapat duit. Tahu-tahu yang duduk di rumah dapat duit. Ini menunjukkan bahwa Allah mengadamkan, mewujudkan sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Cuma adatnya memang asal bekerja dapat. Itu adat sih. Sampai ini Pak, insyaallah. Adapun wajib itu, maka tiada menerima melainkan wujud. Namanya zat Allah yang wajib. Dia tak ada lain selain wujud. Tiada menerima Adam. Tak pernah zat Allah tiada. Maka jika ta'alluqlah kudrat dan iradat dengan wajibul wujud dengan zat Allah. Jika ta'alluq, jika bertugaslah kudrat iradat terhadap zat Allah, maka yaitu menghasilkan barang yang sudah hasil. Inilah istilahnya tahsilul hasil. Sudah ada kian zat Allah Ta'ala yang tak bersejak itu. Kalau kita kata ada ta'aluk ke situ, itu tahsilul hasil. Menghasilkan yang sudah ada karena senantiasa ia mawujud. Dan jika ta'aluk keduanya kudrat iradat dengan menghilangkan dia, misalnya kata menghilangkan zat Allah, lazimlah daripada itu menukarkan hakikat, maka keduanya menjadi mustahil. Kudrat iradat bekerja pada zat Allah itu mustahil, karena berarti tahsilul hasil. Kalau kudrat iradat meniadakan zat Allah, itu juga hal yang mustahil. Maka kudrat iradat tidak bekerja pada yang wajib. Dan adapun mustahil, maka tiada menerima ia melainkan Adam. Namanya mustahil,
Dia tak pernah ada. Yang diterimanya tiada saja. Dan tiada menerima wujud sekali-sekali. Dan jika ta'aluk keduanya, jika kudrat iradat ta'aluk kepada yang mustahil, misal kata dengan menghilangkan dia, maka iaitu pun menghasilkan barang yang sudah hasil. Karena senantiasa ia tiada. Dan jika ta'aluk keduanya dengan menjadikan yang mustahil tadi, lazimlah daripada itu menukarkan hakikat. Dari mustahil menjadi mungkin. Itu bukan mustahil lagi namanya. Maka karena itu ta'aluk kudrat iradat kepada mustahil adalah sesuatu yang mustahil pula. Wallahul muwaffiqu a'lam. Maka itu pertanyaan tadi jangan dijawab. Sanggup tidak Allah menciptakan anaknya? Kita kata itu bukan ta'aluk, kudrat dan iradat. Jamaah. Itu bukan ta'aluk. Macam pertanyaan seluruh-seluruh lah. Tapi ini serius jamaah. Kira-kira mau nggak kau masuk neraka? Walaupun itu mungkin-mungkin saja. Tapi kan rasa kita taklah mau kita masuk ke dalam neraka tadi. Kira-kira mendekatkannya begitu jamaah. Jadi kudrat iradat tidak pada yang wajib, tidak pada yang mustahil. Jamaah. Kalau dia bekerja pada yang wajib mustahil itu disebut tahsilul hasil, lagi pula akan mengubah yang mustahil menjadi jaiz, yang wajib menjadi jaiz. Ini adalah mustahil pula. Ringkasnya, kudrat mengadakan, iradat menentukan. Allah ciptakan si fulan. Ditentukan Allah, kelaminnya laki perempuan. Perempuan atau laki. Struktur tubuhnya macam mana? Seterusnya lah dia ditentukan. Okey, istilahnya dibuat cetakan. Kemudian dijadikan dia. Menjadikan itu kerja kudrat. Jamaah menjadikan kerja. Tapi ingat, kudrat iradat tidak pada yang wajib, tidak pada yang mustahil. Dia pada yang jaiz atau yang mungkin saja. Jamaah. Maka seluruh yang mungkin saja kejadian. Tapi bahawa kita percaya atau tidak nanti. Kalau dah kaitan dengan agama, dia mesti ada penjelasan agama. Tak ada yang mau disampaikan. Kaji kita sampai sini, akan datang cerita ilmu. Akan datang cerita ilmu. Jamaah. Pertanyaannya, tahu nggak? Ilmu itu kan tahu. Tahu nggak Allah siapa anaknya? Kalau jadi sanggup nggak Allah mencipta? Kalau ini pertanyaannya, tahu nggak Allah siapa anaknya? Atas kita terpancing. Tahu berarti ada anaknya. Mustahil. Tak tahu berarti Allah tidak berilmu. Lantas bagaimana penjelasannya? Nantilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.